Sobat Bengkel Mafia, kali ini kita akan membahas satu topik lepas atau topik khusus gitu ya, yang tidak berkaitan dengan Olimpiade Fisika dan yang lain. Kita akan mempertanyakan mungkin kenapa ya matematik itu membosankan. Teman-teman kalau lihat ada anak atau murid yang belajar di kelas, lihat tampangnya ya, ini mungkin dia sudah ketiduran gitu ya. Anak ini mungkin masih kelihatan ngantuk, tetapi dia berusaha untuk menahan matanya. Mengapa? Karena banyak orang itu mengatakan bahwa yang namanya matematik atau angka itu bosan. Aduh, males lihatnya, ribet gitu ya. Jadi banyak mengambil kesimpulan bahwa angka itu membosankan. Apa betul? Nah, sebenarnya tidak. Mengapa kita bisa mengatakan angka itu membosankan? Karena kita tidak berpikir analisa, sebenarnya angka itu apa sih? Lalu kita tidak memikirkan lebih dalam gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan perhitungan, penjumlahan, lalu apa yang mendasari? Kita tidak bermain konsep. Kita hanya bermain di dalam rangka yang namanya prosedural. Jadi teman-teman kalau pernah mendengar istilah ini ya kan, ini istilah yang masih berupa langkah-langkahnya saja. Jadi kita tidak perlu memperhatikan misalkan mengapa sih kita melakukan itu. Nah, padahal why-nya itu sesuatu yang sangat penting sekali. Tapi di zaman sekarang why-nya justru dibuang. Nah, kali ini kita akan melihat beberapa mungkin contoh, mungkin bisa membuat teman-teman melihat angka itu tidak sebosan yang kita pikir kali ya. Nah, kali ini kita akan melihat satu kasus dulu mengenai perkalian cepat. Teman-teman mungkin pernah mendengar atau pernah melihat di YouTube bahwa ada metode-metode perkalian cepat. Tapi kali ini kita akan mencoba mengapa dan dari mana perkalian cepat itu bisa didapatkan. Nah, saya ambil contoh 27 dikali 23. Teman-teman dalam menghitung biasa kan 7 kali 3, 81 ditaruh di sini ya. Lalu habis itu kemudian 2 dikali 27, 54 ditaruh di sini bersusun agak maju ke depan lalu dijumlah ya kan. 1 turun ke bawah, 8 tambah 4 jadi 12, simpan 1, tambahin di sini jadi 6. Nah, teman-teman ini perkalian yang biasa yang sering kita gunakan yang umum sekali. Tetapi kita lihat beberapa contoh berikut. Teman-teman kalau ada 27 kali 23, lihat caranya ya. 7 kali 3 berapa? 21. Nah, angka 2 ini kita coba tambahkan 1. Jadi berapa? 2 tambah 1, 3. Ingat ya, 3 ya. 3 dikali 2 berapa? 6. Nah, ini jawabannya. Berarti 27 dikali 23 adalah 621. Loh, lihat aja. Ini kan hasilnya sama kan? Jadi ini benar ya kan? Lalu kita coba yang lain. 68 dikali 62. Teman-teman, 8 dikali 2 berapa? 16. Ya, langsung aja taruh di bawah. Nah, 6 ini kita tambahin 1. Jadi berapa? 7. 7 kali 6 berapa? 42. Jadi 68 dikali 62 adalah 4216. Contoh yang lain lagi kita coba 98 dikali 92. Dari sini kita lihat 8 dikali 2 itu 16. Kemudian nah kita coba tambahkan satu lagi. Berarti apa? 10 kan? 10 dikali 9 hasilnya adalah 90. Nah kita coba angka yang lain 56 dikali 54. Nah teman-teman 6 kali 4 berapa? 24. Nah, yang tadi angka di depannya tambahin 1. Jadi ini jadi 6 kali 5, 30. Jadi 3024. 56 dikali 54 adalah 3024. Nah, pertanyaan saya adalah mengapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Teman-teman kalau lihat polanya, lihat ya. Ini kan 7 sama 3. Lalu 8 sama 2. 8 sama 2, 6 sama 4. Itu berarti apa? Jumlahnya, ya lihat ya, 8 tambah 2, 10, 7 tambah 3, jumlahnya 10, 8 tambah 2, jumlahnya 10, 6 tambah 4, jumlahnya 10. Perhatikan angka depannya, ini 2 sama 2, sama kan? Ini 2 sama 2 sama, ini 6 sama 6 sama, ini 9 sama 9 sama, ini 5 sama 5 sama. Jadi, ada ciri khasnya untuk ini bisa berlaku, yaitu jumlah satuannya harus 10, angka puluhannya harus sama, ya kan? Nah, tapi pertanyaan saya lebih jauh lagi, mengapa? Kalau memang ini jumlahnya 10, lalu ini angkanya sama, ya pertanyaan saya mengapa caranya seperti ini? Lalu mengapa kita bisa dapatkan hasilnya seperti ini? Oke, kita akan coba ya. Tadi sekali lagi ini jumlahnya 10 ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat penjabarannya. Sekali lagi 27 kali 23. Nah, saya tuliskan bersusun. Nah, teman-teman mungkin pernah melihat ini kan? 27 kan 20 ditambah 7 ya kan. Kali, nah kasih kurung itu artinya perkalian ya. 23 adalah 20 tambah 3. Masih ingat dalam aljabar?
dalam aljabar itu kan ada semacam kayak A plus B dikali dengan C plus D. Maka kalikan satu-satu kan. A dikali C, AC. A dikalikan D plus AD. Lalu kemudian B dikali C jadi BC. Terakhir B kali D, BD. Nah, kita akan menggunakan ini untuk menghitung angka yang ada di sini ya teman-teman. Nah, sekali lagi, jadi kita menggunakan prinsip yang sangat umum di dalam aljabar. Jadi kita akan melihat apa hasilnya. Nah, sekarang 20 kali 20 tambah 20 kali 3 tambah 7 kali 20 tambah 7 kali 3. Ini tadi ya 20 kali 20, 20 dikali 3, 7 dikali 20, lalu terakhir ditambah 7 dikali 3. Nah, teman-teman perhatikan ya di sini ya. Nanti kita akan coba sedikit manipulasi dengan tidak terlalu rumit, mudah saja. Ini saya tuliskan ulang. Teman-teman perhatikan di sini ada angka yang sama kan, yaitu 20 dengan 20. 20-nya saya faktorkan keluar menjadi begini. Apa itu artinya faktor keluar? Artinya gini, kalau saya kalikan masuk dalam 20 kali 3 tambah 20 kali 7, ya jadinya balik lagi. Tapi saya ini keluarkan ya, faktorkan keluar. Jadi bentuknya jadi perkalian. Nah, sekarang teman-teman perhatikan lagi di sini ya. Sama di sini ada yang sama gak? Ada, yaitu angka 20-nya kan. Itu bisa difaktorkan keluar lagi menjadi seperti ini. Jadi teman-teman, kalau misalkan 20 ini saya kalikan ke dalam, itu menjadi 20 kali 20 tambah 20 kali 3 tambah 7. Jadinya ini kan, tuh 20 kali 20 tambah 20 kali 3 tambah 7. Ini 20-nya saya faktorkan keluar menjadi bentuknya seperti ini. Lalu ini 7 kali 3 saya tuliskan ulang. Nah teman-teman perhatikan di sini. Ada yang menarik ketika yang tadi saya bilang, 7 kalau tambah 3 ini kan jumlahnya 10 kan. Ini angkanya depannya kan sama puluhannya. Nah, sifat ini menyebabkan ini sangat unik sehingga kita bisa lihat nanti dalam pola aljabar di sini ya. Di dalam pola angka di sini melalui persamaan atau melalui operasi aljabar, kita bisa menurunkan mengapa rumusnya tadi kita harus tambahin 1 di depan ya. Kita coba lihat. Nah, teman-teman, ingat tadi jumlahnya 10 ya. Nah, di sini saya tuliskan ulang ya. Di sini 3 tambah 7 kan adalah berapa? 10 ya kan. Lalu 7 kali 3. Nah, perhatikan teman-teman. 7 kali 3 tadi berapa? 21. Nah, tadi kan metodenya 2 di depan tambahin 1 kan? Metodenya kan? Kenapa ini ditambahin 1? Karena kalau kita lihat, rahasianya itu ada di sini ya kan? Di sini. Nah, teman-teman perhatikan. Ini 1 tambah 2. Perhatikan. Ini 20 tambah 10. 20 tambah 10 berapa? 30. Jadi, 30 kali 20. Ini kan 3 dikali 2. Puluhan kan? Sekali lagi, ini kan 20 tambah 10, berarti apa? 30. Nah, ini kan 30 di sini, 3. 3 dikali 2. Jadi ketika ini 3 dikali 2, 6. Ini adalah 20 kali 10, 20 tambah 10, 30. 30 kali 20, ini 600. Which is ini adalah 600. Jadi, mengapa tadi kalau ininya jumlahnya 10, ini angkanya sama, maka ini kita harus tambahin 1. Ternyata rahasianya di sini, teman-teman. Ketika kita faktorkan keluar, kita selalu akan mendapatkan pola puluhan ini tambah 10. Itu sebabnya ini harus tambahin 1 ya, sehingga tinggal tambahin 1 jadi 3 kali 2 6. Sisanya ya ini 7 kali 3 tinggal 21. 600 tambah 21 621. Pola ini selalu sama dan akhirnya ini berlaku umum. Teman-teman bisa menggunakan ini untuk menghitung dengan cepat, untuk menghitung perkalian dengan tanpa prosedur yang sangat panjang tapi bisa langsung dapat hasilnya. Oke. Nah, teman-teman, saya akan memperlihatkan metode yang lain, misalkan untuk angka yang dekat ke 100. 99 dikali 98. 99 ini dekat ke 100 berapa? Selisihnya berapa? 1 kan? 98 selisih ke 100-nya 2. Nah, perhatikan, jumlah dari 1 sama 2 adalah 3. Perkaliannya 1 kali 2 itu adalah 2. Teman-teman, nah sekarang kita lanjutkan 100 dikurang jumlah. Ingat ya, ini dari ini kan kita dapat selisih ke 100. 98 selisih ke 100 dapat 2. Nah, hitung dulu jumlah sama hitung kalinya. Lalu kemudian kita hitung 100 dikurang jumlah. 100 kurang 3, 97. Taruh 97 di depan. Kemudian terakhir perkaliannya taruh di belakang. Jadi begini. Jadi 99 dikali 98 adalah 9702. Ini jawabannya. Cepat sekali ya. Kita coba contoh lain. 96 kali 97. Teman-teman, selisihnya 96 adalah ke 100 yaitu 4. 97 itu selisih ke 100-nya adalah 3. Nah, sekarang kita hitung jumlahnya ya kan. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 7. 100 dikurang 7 berapa? 93. Nah, sekarang 4 kali 3, 12. Taruh 12 di sini, maka
teman-teman akan mendapatkan 96 dikali 97 adalah 9312. Sekarang bagaimana kalau 96 kali 95? 96 selisih ke 100? 4. 95 selisih ke 100? 5. Nah, sekarang 100 dikurang selisihnya, 91. 4 dikali 5, 20. Nah, ini adalah 96 kali 95, hasilnya 9120. Bagaimana dengan contoh yang lain? Kita coba sekarang 93 dikali 92. Nah, teman-teman, 93 kali 92. Nah, 93 selisih ke 100-nya berapa? 7. 92 selisih ke 100-nya berapa? 8. Nah, sekarang 100 dikurang jumlah ini. Jumlahnya kan 15 ya, 7 tambah 8, 15. 100 kurang 15, 85. Terakhir, 7 kali 8 taruh di sini, maka 8556. Jadi 93 dikali 92 adalah 8556. Nah, terakhir, misalkan saya ambil contoh yang lain, 95 kali 95, ini angka yang cukup dekat juga dengan 100. Selisih ke 100-nya masing-masing 5 dan 5. 100 dikurang jumlahnya, teman-teman, berapa? Yaitu 90. Terakhir, 5 kali 5, taruh di sini, 25. Jadi 95 kali 95 adalah 9025. Nah, pertanyaan saya adalah, mengapa ini bisa terjadi? Oke, saya tidak akan menjawab kali ini. Saya harap ini bisa menstimulus teman-teman untuk berpikir mengapa ini bisa terjadi. Jadi saya harap ini jadi PR ya. Jadi teman-teman silahkan coba cari. Nanti kalau sudah ketemu, teman-teman bisa bagikan atau bisa tulis di bagian komentar YouTube-nya saya di dalam YouTube Bengkel Mafia. Oke, nah teman-teman saya akan kasih satu kasus lagi. Sekarang, misalkan teman-teman, mungkin nggak sih bahwa ada 1 sama dengan 3? Ya tidak lah ya, orang 1 nilainya tidak sama dengan 3, sama dengan kan artinya nilainya sama. Sekarang saya akan kasih satu soal aljabar, misalkan teman-teman mendapat soal 3x dikurang y sama dengan x dikurang 3y. Nah teman-teman kita mau selesaikan persamaan ini. Nah saya akan coba memindah-mindahkan ya dengan cara proses aljabar yang teman-teman sudah pelajari bahkan di SMP gitu ya. Nah, ini 3Y-nya saya mau pindahkan dulu ke kiri, lalu min Y-nya ini, ya tadi min 3Y ya, saya pindahkan ke kiri, lalu yang min Y-nya yang di sisi kiri, saya mau pindahkan ke sebelah kanan, menjadi seperti ini. Min 3Y pindah menjadi plus 3Y. Min Y pindah ke kanan menjadi plus Y, maka persamaannya menjadi 3X tambah 3Y sama dengan X tambah Y. Teman-teman di sini perhatikan ada angka yang sama, saya faktorkan keluar ya menjadi 3 dikali X tambah Y. Kenapa? Karena kalau ini dikalikan masuk ya, 3 kali X, 3X, tambah 3 dikali Y, 3Y gitu kan. Tapi saya memang ingin faktorkan keluar supaya jadi perkalian. Teman-teman kalau ada suatu perkalian sama dengan suatu angka, maka saya bisa tuliskan 3 sama dengan. Ini saya pindah ke sana menjadi pembagi, menjadi seperti ini kan. Karena sekali lagi ini perkalian, kalau ini pindah ke sisi kanan menjadi pembagian. Loh, ini kan angkanya sama kan? X tambah Y sama X tambah Y. Berarti kalau ini bisa dicoret kan? Dicoret itu artinya habis dibagi. Menjadi berapa? 1. Loh, kok bisa ya? Bagaimana mungkin ini 3 sama dengan 1? Teman-teman bisa menjawabnya. Kalau teman-teman ingin tahu solusinya, ya saya harap teman-teman bisa melanjutkan terus video ini. Tapi jika teman-teman ingin berpikir terlebih dahulu, silakan teman-teman mempause atau menghentikan sejenak video ini gitu ya, di pause dulu supaya teman-teman bisa berpikir. Oke, sekarang saya akan masuk kepada solusinya. Mengapa ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin 3 sama dengan 1? Kita lihat. Teman-teman, kalau misalkan soal ini ya saya tuliskan ulang, kemudian yang saya pindahkan adalah X-nya. Ini kan ada X. Ini ada X. Yang saya pindahkan misal X-nya. 3X, X-nya positif, ke sana jadi negatif. Min Y saya pindahkan ke sana jadi plus Y. Nah, 3X kurang X kan 2X. Y dikurang 3Y min 2Y. Nah, ini dibagi 2, sebelah kanan dibagi 2. Atau sebelah kiri kalikan setengah, sebelah kanan kalikan setengah. Menjadi X sama dengan min Y. Nah, min Y saya pindahkan ke sisi sebelah kiri menjadi X tambah Y sama dengan 0. Teman-teman, ini kuncinya. Kuncinya apa? Bahwa ternyata solusi dari persamaan ini, kita sudah tahu bahwa X tambah Y pasti itu 0. Ya. Jadi, hubungan antara X dengan Y, itu kita bisa dapatkan dari menurunkan tadi. Sebenarnya X tambah Y sudah pasti adalah 0. Sekarang kita melihat kepada persamaan yang di sini. Apa yang aneh? Nah, X tambah Y dibagi dengan X tambah Y, ini tidak bisa dibagi. Mengapa tidak bisa dibagi? Sekali lagi, itu salah karena tidak mungkin 0 bagi 0. Nah, tadi kan,
X tambah Y berapa? 0. Bawahnya 0. 0 bagi 0 masa dicoret jadi 1? Nggak mungkin. Karena 0 bagi 0 itu bukan 1. Nah, itu sebabnya secara matematik kita menemukan kayak semacam kesalahan. Bagaimana mungkin 1 sama dengan 3? Mengapa? Karena tadi kita mengasumsikan ini bisa dicoret. Padahal di sini adalah 0 per 0. Jadi ini nggak boleh dicoret menjadi 1. Kesalahannya ada di sini. Sekali lagi, dalam matematik jika kita membagi dengan 0, itu boleh dikatakan kayak bencana. Jadi teman-teman hati-hati ya, jikalau kita menghitung lalu membagi dengan 0. Apalagi di sini 0 bagi 0, teman-teman coret gitu ya jadi 1. Itu salah, nggak boleh. Jadi kesalahannya adalah di sini. Oke, kita akan lanjut ke kasus yang lain. Kita lihat kasus yang lain lagi ya. Teman-teman, ini kasus pembelian barang, gampang kok ya. Jadi teman-teman nggak usah mikir yang ribet gitu. Ini sehari-hari sekali teman-teman beli baju, beli apa pokoknya ya. Dengan adanya uang gitu, teman-teman bayar lalu dapat kembalian. Di sini ada 3 orang. 3 orang ini ingin membeli suatu barang. Terjadi kesepakatan. Mereka membeli microwave seharga 2,5 juta. Nah, microwave ini penting bagi mereka karena mereka tukang makan, ya kan? Nah, sekarang masing-masing supaya adil, mereka keluar 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, totalnya berapa? 3 juta. 3 juta ini akan digunakan untuk membayar microwave yang seharga 2,5 juta. Nah, itu sebabnya nanti kembaliannya harusnya 500 ribu kan? Nah, teman-teman perhatikan ya. Kembalian ini kan bisa dipecah-pecah. Ada uang 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, lalu 200 ribu. Jadi ini totalnya kan 500 ribu. Sekali lagi, mereka punya uang 1 juta, 1 juta, 1 juta, patungan, total 3 juta, bayar microwave 2,5 juta, kembali 500 ribu. Nah, kembaliannya itu ada 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, sama 100 ribunya ini ada 200 ribu. Loh, mengapa dipisah begini? Karena memang ini ceritanya seperti itu, ya kan? Nah, teman-teman, coba kita lihat. Orang yang pertama tadi, gitu ya, sama orang yang kedua, sama orang yang ketiga, itu dikembalikan dulu uangnya dengan cara begini. Masing-masing dikasih 100 ribu dulu. Jadi, orang yang pertama dikasih 100 ribu. Orang kedua dikembalikan 100 ribu. Orang ketiga dikembalikan 100 ribu. Kira-kira teman-teman kalau sebagai si A misalnya orang ini, tadi keluarnya berapa? 1 juta kan? Setelah dia keluar 1 juta, sekarang uangnya kembali 100 ribu. Berarti pengeluaran dia berapa? 900 ribu. Coba lihat si B. Si B tadi dia mengeluarkan 1 juta kan? Lalu sekarang dikembalikan 100 ribu. Berapa pengeluaran dia? 900 ribu juga. Yang ketiga bagaimana? Sama. Dia mengeluarkan 1 juta, lalu sekarang dikembalikan 100 ribu. Jadi berapa pengeluaran dia, si C ini? 900 ribu juga. Nah, teman-teman sekarang perhatikan ya. Jadi masing-masing keluar 900 ribu. Nah, saya mau hitung total pengeluaran ketiga orang ini. Jadi tadi kan keluar 1 juta, kembali 100 ribu. Berarti pengeluaran dia 900, pengeluaran dia 900 ribu, pengeluaran dia 900 ribu. Total pengeluaran ketiga orang ini adalah 3 dikali 900 ribu. Totalnya berapa? 2,7 juta. Jadi pengeluaran total mereka 2,7 juta. Nah, sekarang kita lihat sisa uang yang belum kita jumlahkan. Di sini ada berapa? 200 ribu. Nah, 2,7 juta, kalau kita tambah dengan 200 ribu, ternyata hanya 2,9 juta. Pertanyaan saya, kemana 100 ribunya? Loh, bisa dapatkan nggak solusinya? Teman-teman, kok 2,9 juta? Tadi kan 3 juta pengeluarannya. Mengapa sekarang 2,7 ditambah 200 cuma 2,9? 100 ribunya itu kemana, ya kan? Teman-teman bisa mendapatkan solusinya? Saya harap pertanyaan sederhana seperti ini, teman-teman bisa mendapatkan solusinya dan itu menstimulus teman-teman untuk berpikir. Math itu menyenangkan sebenarnya. Matematik itu seru. Fisika apalagi gitu ya. Kimia juga sama. Ini teman-teman kalau belajar sains itu sangat banyak hal yang sangat menarik sekali. Nanti saya akan bukakan banyak hal supaya kita bisa belajar lebih banyak lagi gitu hal-hal yang menarik dan berkaitan dengan math dan sains. Oke, saya sudahi video ini sampai di sini. Salam semangat.